Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah sistem mikroprosesor, yaitu dosen pengampunya Bapak Muhammad Rusdan STM-Kom. Kelompok kami, yaitu kelompok 1, membuat proyek metode pembayaran menggunakan Arduino Uno dengan sensor RFID. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, itu ada Kang Adi Ardiansah, selanjutnya ada Kang Ahmad Pujianto, ada Kang Ahmad Wildan, selanjutnya ada Anis Ratna Juwita, dan saya sendiri selaku moderator Ispan Sanjaya. Latar belakang itu akan dijelaskan oleh saya. Teknologi di Indonesia semakin hari mengalami kemajuan hingga di titik ini pertumbuhan pesat ini menghadirkan terobosan baru yang kami bahkan sulit memikirkannya dan sangat berguna pada Indonesia. Meskipun ketertinggalan negara ini di bidang iptek sangat jauh, namun Indonesia tetap berusaha mengejar agar pertumbuhan teknologi tersebut berkembang. IoT adalah salah satu dari banyak teknologi yang dikembangkan untuk menghadapi era digital seperti sekarang dan dapat memudahkan masyarakat dan pengguna ketika memakainya serta dapat mengatasi kesulitan berbasis digital tersebut. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Ada Arduino Uno, adalah board berbasis microcontroller pada ATmega328. Board ini memiliki 14 digital input-output pin, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, 16 phase osilator kristal, koneksi USB, jack listrik, tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk microcontroller, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan. Bisa didapat dari adapter AC/DC atau baterai untuk menggunakannya. Keypad, selanjutnya ada keypad 4. Keypad adalah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat mesin elektronik dengan manusia, atau dikenal dengan istilah HMI, Human Machine Interface. Alat dan bahan yang digunakan ada RFID, merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai identifikasi terhadap suatu objek. RFID dapat dipandang sebagai salah satu cara dalam pelabelan suatu objek. Suatu sistem RFID secara utuh terdiri atas 3 komponen utama, yaitu tag RFID dapat berupa stiker, kertas, atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Yang kedua ada terminal reader RFID, terdiri atas RFID reader dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Yang ketiga ada host komputer, sistem komputer yang mengatur alur informasi dari item-item yang terdeteksi dalam sistem RFID dan mengatur komunikasi antara tag dan reader. Selanjutnya ada LCD 12C, adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol 12C dan IC, Integrated Circuit atau TWI, Two-Wire Interface. Normalnya modul LCD dikendalikan secara paralel, baik untuk jalur data maupun kontrolnya. Selanjutnya ada kabel jumper. Di proyek ini kami menggunakan 2 jenis kabel jumper, yaitu male to male dan male to female. Fungsi dari kabel jumper male to male yaitu menghubungkan antara 2 komponen yang ujungnya menggunakan pin konektor female. Kabel jumper male to female, kabel jenis ini mempunyai ujung konektor yang berbeda di tiap ujungnya, yaitu male dan female. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selain dari Arduino ke breadboard. Selanjutnya ada solder.
Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar suatu rangkaian elektronika. Di proyek kami, solder digunakan untuk menyolder kaki pin dari sensor RFID. Selanjutnya ada timah, adalah paduan logam yang mudah meleleh yang digunakan sebagai logam pengisi untuk menyambungkan dua material logam. Pada proses penyolderan, solder dilelehkan atau dilebur agar dapat dibubuhkan pada sambungan yang akan terdapat solder pendingin dan padat. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengertian IoT akan dijelaskan oleh Teh Anissa Ratnajwita. Baik, terima kasih. Saya lanjut, yaitu pengertian IoT. IoT adalah suatu singkatan dari Internet of Things yang memiliki arti bahwa internet adalah segalanya. Hal ini memberi makna bahwa suatu konsep saat suatu benda mempunyai teknologi seperti sensor dan software memiliki tujuan dalam berkomunikasi, menghubungkan, bertukar data menggunakan perangkat lain saat terhubung ke internet. Hal ini membuktikan bahwa internet berperan aktif dalam aktivitas digital sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, maka tentu akan mempermudah ketika ingin melakukan transfer data atau berkomunikasi kepada seseorang selama masih memiliki koneksi dengan internet. IoT adalah salah satu teknologi memiliki hubungan erat terhadap istilah M2M, machine to machine. Keuntungan menggunakan Arduino. Harga lebih murah, tersedia library yang sangat banyak, memiliki banyak referensi dalam pembuatan proyek, menggunakan Arduino Uno, menggunakan jenis C atau Pascal programming yang mudah dipahami. Next, Kang. Kekurangan menggunakan Arduino Uno. Yang pertama, tidak mampu bekerja dalam waktu yang lama, karena kapasitas memori yang dimilikinya hanya 8 bit. Tidak mampu bertahan pada temperatur yang tinggi kecuali diberikan kipas pendingin. Dan bila terjadi hubung arus singkat atau konsleting rangkaian, maka akan terjadi kerusakan karena pengaman tegangan pada Arduino Uno yang mudah rusak. Mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Andi. Baik, di sini saya akan mendemokan alat atau tugas besarnya. Baik, di sini saya akan menemukan alatnya. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada ini sensor RFID, ada keypad 4x4, dan ini ada LCD I2C, lalu ada kabel jumper, male to female, lalu ada kabel USB untuk menghubungkan ke laptopnya. Baik, kita langsung colokkan saja. Setelah ketampilannya seperti ini, lalu kita mempunyai dua kartu. Dalam dua kartu ini kita akan tes. Kita tempelkan ke sensor RFID-nya. Di sini saldonya 0. Dan kartu satu lagi kita coba tempelkan. Saldonya 0. Di sini ada dua menu A top up, B-nya untuk bayar. Kita isikan dulu, kita coba isi saldonya. Ketik A, maka akan muncul top up dan masukkan nominalnya. Kita masukkan nominal 50.000. Lalu kita ketik bintang. Maka di sini akan ada perintah tempelkan RFID. Kita tempelkan. Top up berhasil. Saldo di kartu ini ada 50.000. Lalu kita akan melakukan fitur bayar. Untuk fitur bayar, klik B. Lalu misalnya bayar 20.000. Lalu di sini akan ada perintah tempelkan RFID. Kita tempelkan. Maka akan ada
ada tulisan berhasil bayar dan saldo sisa 30.000 lagi. Sekian dari saya, kembalikan ke model. Terima kasih kepada Kang Adi yang sudah mendemokan proyek besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.